walaupun sama-sama sarjana teknik mesin, sama-sama lulusan baru, gajinya bisa beda antara si A dan si B. Yang bisa membedakan apa? Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video ini saya akan membedah jurusan teknik mesin. Jadi saya akan mengulas nih apa aja yang dipelajarin teknik mesin, terus peluang kerjanya seperti apa, kira-kira kalau lulus gajinya berapa, terus kemudahan dan kesusahan kuliah teknik mesin itu seperti apa. Jadi akan ada 5 hal yang akan saya bahas berdasarkan fakta di lapangan dan informasi-informasi tambahan yang saya dapat dari sumber-sumber terpercaya tentunya. Oke, nggak usah lama-lama. Sebelum saya mulai video ini, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu yang menarik dan berguna buat kalian semua. Oke, biar nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke poin pertama. Apa sih yang dipelajarin lulusan teknik mesin? Jadi kalau ngomongin teknik mesin, mungkin mindset kalian, wah itu kan jurusan untuk teman-teman SMK dan STM. Nah, kalau saya SMA emang bisa ngambil jurusan teknik mesin. Itu adalah pemikiran yang saya pikirkan dulu pada waktu saya masih SMA. Jadi by the way, sebelum saya bicara banyak hal, saya adalah alumni teknik mesin dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ya. Kalian tahu pasti kampusnya yang inilah yang dekat dengan Soekarno-Hatta. Nah, saya ada alumni teknik mesin yang dulu pada waktu saya masih SMA, saya selalu berpikir emang bisa ya lulusan SMA ke teknik mesin. Setelah saya belajar, saya cari tahu dari internet, akhirnya saya dapat gambaran bahwa teknik mesin untuk lulusan S1 atau jenjang pendidikan S1 itu berbeda sekali dengan teknik mesin STM maupun SMK. Jadi jangan khawatir, itu beda banget. Dan ini terbuka untuk lulusan SMA, lulusan SMK maupun lulusan STM. Dari jurusan apapun bisa. Terus emang apa nih Bang yang dipelajarin di jurusan teknik mesin? Secara garis besar ada beberapa hal yang dipelajarin di teknik mesin, tapi saya akan cukup gambarkan melalui 2 hal. Yang pertama, kita kalau kuliah di jurusan teknik mesin, kita akan belajar namanya konversi energi atau merubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari kimia ke panas atau kimia ke gerak, dari gerak ke listrik. Jadi intinya gimana sih caranya merubah satu energi ke energi yang lainnya melalui sistematis mechanical. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar merancang atau mendesain suatu alat. Jadi kita belajar bagaimana sih cara menggambar yang benar, bagaimana kita bisa memilih suatu bahan yang benar, material yang benar, dan kita juga harus menentukan ukuran-ukuran yang benar agar mesin itu bisa beroperasi. Jadi secara overall seperti itu apa yang dipelajari di teknik mesin. Nah, apakah cuma itu doang nih Bang? Enggak, masih ada banyak hal yang lain. Kalian akan belajar namanya metalurgi atau material, kalian akan belajar namanya pengelasan, belajar fabrikasi, dan masih banyak lagi dan nggak mungkin dong saya sebutin satu persatu. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya, Bang, emang lulusan teknik mesin itu gajinya berapa sih kalau udah lulus? Gajinya kecil, gede, atau gede banget? Nah, kalau ngomongin gaji lulusan teknik mesin sebenarnya itu bervariasi tergantung dari bidang industri di mana kamu bekerja. Jadi, walaupun sama-sama sarjana teknik mesin, sama-sama lulusan baru, gajinya bisa beda antara si A dan si B. Yang bisa membedakan apa? Jenis industrinya. Jadi kalau si A kerja di industri oil and gas, si B kerja di industri manufaktur, pasti standar gajinya berbeda. Nah, tapi saya mau kasih gambaran buat kalian semua range gajinya. Jadi untuk lulusan S1 teknik mesin itu range gajinya antara 5 sampai 7 juta. Setelah itu yang minimum ya 5 sampai 7 juta. Habis itu kalau yang dapat medium itu 7 sampai 10. Kalau kalian dapat perusahaan yang memiliki standar gaji yang tinggi itu bisa dapat 10 sampai 15 juta. Jadi tergantung di mana kamu bisa masuk. Mungkin ada pertanyaan, Bang, kalau standar gaji paling gede di industri apa? Pastinya industri yang berhubungan dengan mineral, itu pasti paling gede. Jadi kayak eksplorasi, pengeboran, oil and gas itu menempatin urutan paling gede. Nah, kalau di bawahnya juga bervariasi, bisa di perusahaan multinasional, perusahaan pembangkit,
perusahaan petrokimia, ataupun perusahaan FMCG. Jadi banyak opsinya sebenarnya. Yang ketiga, ngomongin tentang peluang pekerjaan. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan standar gaji tadi, karena standar gaji akan dipengaruhi di mana kamu bekerja. Nah, kalau ngomongin peluang pekerjaan, tenang, lulusan teknik mesin itu memiliki peluang kerja yang cukup banyak, mulai dari industri otomotif, industri pertambangan, industri perminyakan, industri pembangkit energi, industri perawatan ataupun operasi industri kimia, petrokimia, dan industri lainnya. Jadi banyak banget. Bahkan di sekeliling kita yang paling mudah lah kita pahamin, teman-teman di rumah punya motor, dan motor itu diproduksi oleh Astra Group. Nah, Astra Group itu isinya banyak banget lulusan teknik mesin. Simple. Seperti hari ini saya ambil video pakai cahaya kanan, kiri, dan belakang pakai energi listrik. Listrik dibangkitkan oleh PLN dan beberapa perusahaan swasta. Di situ juga banyak banget peluang lulusan teknik mesin. Jadi cukup banyak. Bahkan sampai hari ini kalau kita beli bensin di SPBU, bensinnya itu yang memproses, yang menyediakan peralatannya dan menyediakan equipmentnya itu adalah lulusan teknik mesin juga. Jadi banyak sekali peluang lulusan teknik mesin di industri di sekitar kita. Itu untuk peluang kerjanya. Yang keempat, kesusahan kuliah di teknik mesin. Nah, apa sih yang bikin susah atau yang bikin kita ngerasa, wah berat juga nih kuliah di teknik mesin? Sebenarnya banyak, tapi saya mau sebutin dua doang. Yang pertama itu terkait dengan praktikum atau praktek di lab. Jadi kalau namanya jurusan teknik mesin itu ada aktivitas namanya praktikum di lab. Nah, proses praktikumnya itu cukup padat jadwalnya dan hampir setiap semester itu ada namanya praktikum, kecuali semester 1 sama semester akhir. Karena semester 1 kan masih mahasiswa baru, masih ospek. Kalau semester akhir udah enggak karena kita udah skripsi. Nah, semester 2 sampai semester 7 ini benar-benar padat dengan praktikum dan hampir menyita seluruh waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Kebetulan saat itu di kampus saya praktikum masih tulis tangan. Jadi kayak menulis sekitar 300 halaman tuh udah biasa saat itu. Jadi lumayan capek dan itu menguras waktu banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas kuliah. Nah, tugas jadi sebenarnya mirip-mirip dengan praktikum sih. Bedanya kalau tugas kuliah itu kita dapat dari dosen, kalau praktikum itu dari SKS, pengambilan praktikum di laboratorium. Nah, kalau dari dosen ini cukup banyak dan cukup susah juga. Pengalaman saya pribadi, beberapa tugas dosen itu bisa dibilang susah. Tapi susah dan mudah tergantung kepada orangnya ya. Kalau kamu memang rajin, kamu pintar ya nggak ada yang susah. Tapi kalau ya biasa-biasa aja ya mungkin ada karena susahnya. Tapi mostly atau kebanyakan testimoni dari teman-teman saya tugasnya cukup susah dan itu membutuhkan konsentrasi yang penuh ketika kita kuliah. Ketika kita kuliah kalau nyantai-nyantai doang atau mungkin nggak begitu ngerhatiin dosen atau mungkin kita nggak begitu fokus dengan proses kegiatan kuliah. Nah, nanti pas dapat tugas itu benar-benar kelabakan deh. Itu yang bikin kita mengalami kesusahan ketika kuliah di teknik mesin. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau ngomongin kesusahan nggak sah kalau kita nggak ngomongin kemudahan atau easy way-nya itu seperti apa. Nah, di kuliah di teknik mesin itu juga ada mudahnya kok. Jadi selain ada susah, tetap ada mudahnya. Mudahnya apa aja? Yang pertama, kalau kamu kuliah di teknik mesin, kamu bakal mengenal istilah Solidarity Forever. Itu salah satu slogan yang dipegang seluruh mahasiswa teknik mesin di seluruh Indonesia. Dimana kita tuh diajarin untuk selalu mensupport teman-teman kita, nggak beda-bedain teman-teman kita. Jadi intinya kita semua tuh sama, kita berjuang bareng di tempat ini, dan kita harus saling membantu. Itu yang benar-benar saya rasakan ketika kuliah di teknik mesin. Jadi seberapa berat atau seberapa susah yang kita alamin, tetap ada teman-teman kita yang akan membantu. Membantu dalam tanda kutip bukan membantu kalau pada waktu ujian atau membantu dalam waktu ada tes, tapi membantu kita belajar, membantu kita menyesuaikan diri. Intinya akan ada selalu teman-teman yang support kita. Itu yang bakal pasti teman-teman rasakan ketika menjadi mahasiswa teknik mesin. Berikutnya, yang kedua, beasiswa yang cukup banyak untuk mahasiswa teknik mesin. Jadi selama saya kuliah itu banyak banget beasiswa yang ditujukan untuk teknik mesin. Ya walaupun sebenarnya rekrutmen beasiswanya itu untuk jurusan tertentu, tapi tetap aja ada jurusan teknik mesin yang nyempil di situ dan akhirnya kita selaku mahasiswa teknik mesin itu bisa daftar. Kok tahu bang? Karena dulu saya sering banget daftar beasiswa. Ya ada yang diterima, ada yang ditolak, tapi at the end of the day saya bisa diterima beasiswa full sampai lulus dengan jurusan teknik mesin gratis 0 rupiah. Itu pengalaman saya. Itu adalah dua hal yang menjadi sisi mudahnya ketika kita kuliah di teknik mesin. Nah, kalau kamu ada pertanyaan atau kritik dan saran terkait video ini bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu punya tambahan, oh mudahnya kuliah teknik mesin tuh ini nih bang. Oh bang, susahnya
kuliah teknik mesin tuh ini. Nah, tulis saja di bawah biar teman-teman yang nyari video ini atau nonton video ini bisa tahu kemudahan dan kesusahan kalau kita ngambil jurusan teknik mesin. Thank you buat kamu yang udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.